Kita lanjut lagi ke soal berikutnya yaitu nomor 8. Nah, di sini diketahui bahwa jika interval X lebih besar A lebih kecil B adalah solusi pertidaksamaan bla 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 dengan X tidak sama dengan 1 maka A tambah B. Nah, kalau kita perhatikan ini merupakan suatu deret tak hingga karena ini titik-titiknya ada banyak gitu ya. Berarti ini gabungan deret tak hingga dengan pertidaksamaan. Nah, kita tinjau dulu dari kasus deret tak hingganya. Nah, kalau deret tak hingga, maka kita harus tentukan dulu bentuk persamaannya apa, yaitu S tak hingga, artinya jumlah deret tak hingga itu nanti sama dengan A per 1 kurang R. Jadi air ya. Nah, gitu cara ngingatnya, air. Nah, A-nya itu apa? Suku pertama dan R-nya adalah rasio ataupun perbandingan suku sesudah dengan suku sebelumnya. Nah, kalau kita lihat misalkan dari soalnya ya, rasionya berarti kan ini 2 pangkat X. 2 pangkat X per 1 sebelumnya 1. Terus 2 pangkat 2X per 2 pangkat X. Terus 2 pangkat 3X per 2 pangkat 2X. Nah, kalau kita perhatikan nilainya konstan, yaitu berapa? 2 pangkat X. Nah, gitu ya. Nah, maka R-nya udah ketemu, sedangkan A-nya yaitu 1. Nah, maka kita masukinlah ke sini. Berarti deret tak hingganya adalah S tak hingga sama dengan A-nya adalah 1 per 1 kurang 2 pangkat X. Nah, itulah ruas kirinya. Berarti kita sudah dapat satu bentuk, yaitu seperti ini dulu ya. 1 per 1 kurang 2 pangkat X lebih besar 2. Nah, kita pindah ruas ya. Kita pindah ruas jadi 1 per 1 kurang 2 pangkat X dikurang 2 besar 0. Nah, saya ambil pemisalan. Gini nih, apa pemisalannya? Misal P itu adalah 2 pangkat X ya. Maka kita peroleh 1 per 2, 1 kurang P kurang. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi 1 kurang P di atas, 1 kurang P di bawah. Supaya bisa kita selesaikan. Ini kan penyebutnya udah sama, berarti tinggal kita gabung pembilangnya. Jadi 1 kurang 2 plus 2P per 1 kurang P besar 0. Maka dari situ ketemulah 2P kurang 1 per 1 kurang P besar 0. Nah, dapat satu langkah. Sekarang kita tinjau dari aspek pertidaksamaannya. Kita tinjau pembilangnya ya. Dari pembilang kita peroleh 2P kurang 1 besar 0 sesuai dengan tanda ketaksamaannya di sini. Maka 2P besar 1 atau P besar 1 per 2. Nah, P-nya kita kembalikan. P-nya kan tadi 2 pangkat X. Berarti 2 pangkat X lebih besar dari 2 pangkat min 1. Kalau ini kita anggap sebagai kesamaan, berarti X-nya lebih besar dari min 1. Dapat satu nilai. Terus dari penyebutnya. Ingat ya, karena tidak mungkin dia bernilai tak hingga penyebutnya, hasil akhirnya maksudnya, berarti penyebutnya juga 1 kurang P besar 0. Nah, kalau ini sudah ketentuan besar 0. Kalau ini pembilangnya mengikuti dari tanda ininya. Gitu ya. Berarti ini dari sini P-nya lebih kecil dari 1. Gitu ya. Nah, P-nya kita balikin 2 pangkat X. Nah, 1 itu kan 2 pangkat 0. Berarti X itu adalah kecil dari 0. Nah, dari sini kita buat dalam garis bilangan. Nah, ingat garis bilangannya bulatannya tidak penuh karena tidak ada tanda sama dengan di situ ya. Berarti ini min 1, ini 0. Nah, kita olah dari informasi soalnya. Katanya besar dari min 1 seperti ini dan kecil dari 0. Nah, lihat ada daerah yang 2 kali kena. Berarti inilah merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Sehingga kalau kita tulis bentuk umumnya, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah min 1 kecil X kecil 0. Nah, berarti udah ketemu dong nilai A dan B-nya. Karena kan himpunannya katanya ini bentuknya dari soalnya. Ini saya tandain ya. Nah, berarti nilai A-nya adalah min 1, B-nya 0.
Sehingga A plus B adalah min 1 tambah 0, yaitu minus 1. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu kira-kira ya untuk menyelesaikan soal ini. Nah, jadi tinjau dulu dari deret tak hingga, kemudian kita ambil dari ketak samaan. Jadi ini dimisalkan seperti ini untuk mencari X-nya dulu. Oke ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 10 saya pilihkan. Lagi-lagi tentang suku banyak. Jadi sudah 2 soal tentang suku banyak ya. Gampang, tapi memang agak panjang. Nggak apa-apa, yang penting kita berlatih ya. Kita lanjut nomor 10 ini. Katanya, jika X kurang 2 dikuadratkan membagi bla bla bla, maka A kali B. Nah, A-nya ada di sini. Membagi ini tanpa sisa, berarti ini merupakan akar-akar penyelesaiannya atau faktornya. Nah, maka kita selesaikan dengan metode Horner ya. Yang tadi ini metode Horner. Tapi lihat dulu, maka yang membuat X-nya akan sama dengan 0 ada X sama dengan 2. Maka nanti di sini isinya 2, ini isinya 2. Gitu kira-kira. Karena ini pembaginya. Jadi kita tinjau dari pembaginya dulu. Ya, faktor dari pembaginya. Nah, setelah itu kita gunakanlah metode Horner yang ini ya. Oke, dari situ kita tinjau untuk yang pertama dulu. Nah, ini 1 turun ke bawah gitu ya. 2 kali 1, 2. Turun min A plus 2. Kalikan dengan 2, min 2A tambah 4. Turun ke bawah, berarti min 2A tambah B tambah 4. Lalu kalikan lagi dengan 2 ini, berarti jadinya minus 4A tambah 2B tambah 8. Gitu ya. Lalu jumlahin min 4A tambah 2B tambah 12. Kalikan lagi ke sana. Minus 8A tambah 4B tambah 24. Baru jumlahin. Minus 8A tambah 4B tambah 20. Nah, inilah yang disebut sisa bagian pertama yang tadi ya soal sebelumnya. Ini adalah sisa pertama yang nilainya 0. Karena katanya habis membagi. Terus kita lanjutkan lagi. Ini turun ke bawah 1, kalikan dengan 2. Jumlahin, min A tambah 2 tambah 2 ya. Jadi ini sudah selesai, ini nggak ada lagi perannya. Berarti min A tambah 4. Kalikan lagi sini. Jadi minus 2A tambah 8. Jumlahkan. Min 2A kurang 2A, min 4A, tambah B, tambah 12. Kalikan dengan ini. Berarti minus 8A, tambah 2B, tambah 24. Jumlahkan. Minus 12A, tambah 4B, tambah 36. Nah, jangan lagi kalikan. Kenapa? Karena ini sudah merupakan sisa yang kedua. Gitu ya. Ini dengan metode Horner khusus ya. Berarti ini S2 yang nilainya juga 0. Nah, berarti kita sudah dapat 2 persamaan. Yaitu apa? Persamaan pertama, minus 8A tambah 4B sama dengan minus 20. Persamaan kedua, minus 12A tambah 4B sama dengan minus 36. Kita eliminasi dengan cara kurangkan. Supaya habis dulu B-nya. Berarti min 8A kurang min 12A berarti 12 kurang 8 ya. 4A. Terus ini ke sini 16. Berarti A-nya sama dengan 4. Nah, dapat A-nya 4, substitusi ke salah satu persamaan. Misalkan ke persamaan ini deh, persamaan 1 ya. Nanti diperolehlah nilai B-nya adalah minus 5 tambah 8 berarti 3. Nah, gitu ya. Udah dapat nilai A dan B-nya. Ya sudah, berarti jawaban akhirnya A dikalikan dengan B adalah 4 dikalikan 3. Sehingga jawabannya 12. Nah, gitu kira-kira ya. Maka jawaban yang tepat adalah B. Nah, gampang metode Horner, tapi agak sedikit panjang. Nggak apa-apa ya. We have to sacrifice something to get something better. Gitu kira-kira. Oke, jadi itu untuk nomor 10. Nah, untuk selanjutnya, kita tunggu di video selanjutnya.